Bangsa Mesir kuno menuliskan terutama pada 4 jenis bagian: papirus, kulit, kain katun, dan linen, dan batu. Bahan kulit, kain, dan papirus memiliki banyak keuntungan, antara lain mudah ditulis, mudah digoreng, serta lentur sehingga mudah digulung, dipindahkan, dan disimpan. Tetapi salah satu kelemahannya adalah bahwa bahan-bahan tersebut cepat lapuk dan rusak, terutama bila terkena pengaruh air, serangga, atau cahaya matahari. Yang pertama itu sistem bilangan hieroglif Mesir kuno. Pada sekitar 2700 sebelum Masehi, orang Mesir memiliki sistem penulisan yang didasari pada hieroglif. Dalam referensi baik sistem nomor selalu diberikan dalam basis 10. Dengan ini berarti mereka menulis simbol terpisah untuk satuan, puluhan, dan ratusan. Kristina, slide-nya bisa dipercepat karena selanjutnya lagi. Teman-teman, rekan-rekan bisa melihat berikut adalah angka-angka yang ada di Mesir kuno dengan menggunakan lambang-lambang, tidak seperti zaman sekarang bahwa angka-angka itu terpisah, baik itu satuan, puluhan, ribuan, bahkan puluhan ribuan pun dipisah. Selanjutnya, kedua itu papirus. Kebanyakan peninggalan naskah matematika Mesir kuno papirus salah satu papirus. Lemperan papirus memberikan rumus-rumus luas dengan cara perkalian, pembagian, pengerjaan. Lembaran ini juga menjadi bukti bagi penemu matematika lainnya, termasuk bilangan konvensi dan prima rata-rata aritmatika geometri. Selanjutnya, next. Oke, selanjutnya kunci menuju penguraian. Terjemahan papirus baru mungkin dilakukan secara cepat karena pengetahuan yang diperoleh dari batu Rosetta, penemuan lempengan basal, kita mengikat ini adalah kejadian paling sinergif dan ekspedisi Napoleon. Selanjutnya, karena mereka saling mengalih fondasi sebuah benteng, batu Rosetta tersusun dari 3 planet, masing-masing ditulis dalam 3 jenis tulisan yang berhuruf Yunani. Pada bagian bawah naskah ditulis domestik bertuliskan huruf Mesir berbentuk perkembangan huruf hieratif pada bagian tengah dan huruf hieroglif kuno pada bagian paling atas agak rusak. Cara membaca huruf Yunani tidak pernah hilang dengan cara hieroglif dan domestik tidak pernah ditemukan sampai saat ini. Untungnya disimpulkan dari naskah huruf Yunani itu bahwa ternyata kedua panel lainnya membawa yang sama, sehingga naskah tersebut teks 3 bahasa yang dapat digunakan untuk menguraikan alfabet. Sifat matematika Mesir kuno. Matematika Mesir pada dasarnya bersifat perjumlahan, seperti bahwa kecenderungan matematikanya adalah menurunkan perkalian dan pembagian menjadi penjumlahan berulang. Perkalian dua bilangan dapat diselesaikan dengan cara mengadakan secara berurutan, salah satunya dari bilangan-bilangan tersebut, dan kemudian menambahkan pengulangan yang sesuai untuk memperoleh hasilnya. Metode perkalian yang menggandakan menjumlahkan dapat bekerja secara baik karena setiap bilangan bulat positif dapat ditunjukkan sebagai jumlah berpangkatan berbeda dari 2, yaitu seperti jumlah suku-suku dari barisan 1, 2, 4, 8, 16, dan 30, dan seterusnya. Dalam hal ini, pembagian yang dilakukan oleh bangsa Mesir dapat dimaknai sebagai proses perkalian yang dibalikkan. Pembagian digunakan secara berulang untuk memperoleh hasilnya. Saat para matematikawan Mesir kuno menghitung dengan cara pecahan, mereka hanya menggunakan apa yang disebut sebagai pecah-pecah satuan, yaitu pecah-pecahan yang dibentuk di mana 1/n adalah bilangan asli. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya adalah sejarah matematika Babilonia yang akan disampaikan oleh diri saya sendiri. Baik, lanjut.
Baik, sepertinya Nina ada kendala sinyal. Tunggu sebentar. Halo Nina, bagaimana? Bisa di-share screen? Oke. Oke. Saya lanjutkan ke sejarah matematika pada zaman Babilonia. Next. Oke, jadi sistem bilangan di Babilonia itu menggunakan sebelumnya nih, itu menggunakan basis 60 ya, atau kita sebut sebagai seksagesimal. Ya, jadi kalau tadi di Yunani itu basisnya 10, sekarang di sini kita menggunakan seksagesimal berbasis 60. Oke, lanjut. Baik, jadi prinsip ya notasi seksagesimal ini pertama kali dikukuhkan oleh seorang ahli arkeolog bernama Loftus. Dan prinsipnya adalah setiap tempat untuk suatu angka yang dipindahkan ke kiri, maka nilainya akan meningkat ya sesuai dengan faktor 60. Entah itu 60 kuadrat, 60 sendiri, 1/60 dan seterusnya. Dan notasi numerik bangsa Babilonia ini menggunakan dua karakter baji ya. Baji tegak sederhana yang memiliki nilai 1, oh ini maksudnya baji ya. Baji lebar yang menghadap ke samping yang mewakili 10 dan boleh digunakan sampai 5. Ini adalah contoh interpretasi ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ini adalah 1 ya. Kemudian ini 1 ini 10 tambah 10 20 dan ditambah ini jadinya 25. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 50 tambah ini 52, kemudian ditambah ini lagi. Jadinya 20. Nah, ini akan dikalikan secara berurutan ya. Semakin ke kiri, semakin naik pangkatnya. Dan ini kali 60 pangkat 0, ini kali 60, ini kali 60 pangkat 2, dan ini kali 60 pangkat 3. Dan seterusnya. Oke, next. Oke. Jadi muncul berbagai kebingungan ya. Yang pertama adalah bagaimana kalau sulit untuk dibaca. Maka dari itu muncul simbol pemisah atau spasi yang digunakan sejak 300 sebelum Masehi. Ya, jadi simbol pemisahnya itu menggunakan baji yang menghadap ke atas atau miring seperti ini. Jadi ini adalah tanda pemisahnya. Nah, kemungkinan juga ada lagi di mana keadaan angka di akhir sebuah bilangan. Sehingga Ptolemy dia mencetuskan simbol Omikron ya sebagai angka 0 ya. Omikron itu yang seperti O. Kemudian kita terkadang tidak bisa membedakan tempat terendahnya itu apakah kelipatan 60, 60 kuadrat atau 1/60. Contoh pada hal ini bernilai 2, ini bernilai 24. Ada berbagai penerjemahan atas hal ini. Ada 2 kali 60 tambah 24, atau 2 kali 60 kuadrat tambah 24 kali 60, atau 2 tambah 24/60. Ada 3 hal. Maka dari itu tanggal ini kita bisa membuat sebuah kesepakatan ya bahwa nantinya bilangan-bilangan bulat dipisahkan dengan pecahan-pecahan itu kita gunakan tanda titik koma. Sedangkan semua bilangan seksagesimal kita pisahkan dengan tanda koma. Seperti itu ya. Oke, next. Mohon maaf. Jadi selanjutnya adalah tablet kebalikannya. Jadi tablet ini disimpan di Museum Berlin ya, yang tidak hanya menunjukkan N kuadrat dan N pangkat 3 dari N1 sampai 50, tetapi juga menunjukkan sebuah penjumlahan dari N kuadrat ditambah N pangkat 3. Nah, kita lihat di sini itu
ada 2 kolom ya, di mana setiap kolomnya ini merupakan hasil perkaliannya selalu 60 ya. 4 kali 15 60, 5 kali 12 60 dan seterusnya. Ya. Kemudian kenapa 7 nggak ada? Kenapa 11 tidak ada? Karena di bangsa Babilonia ketika kita ingin mencari perkalian 7 dengan suatu bilangan, itu akan menghasilkan suatu bilangan yang finite, yang tidak terhingga. Contohnya saja kita ambil 1/7. Yang ini adalah 0,8, 0,34, 0,17 dan seterusnya. Sangat panjang. Ini finite dan susah untuk digunakan. Maka dari itu 7 dihilangkan dari list ini. Oke, lanjut. Selanjutnya ada juga tablet. Sebelumnya nih. Oke, jadi selanjutnya ada tablet Limpton ya 322. Jadi tablet ini diuraikan oleh Legbo dan Sachs pada tahun 1945. Nah, ini ditulis dalam tulisan Babilonia lama ya. Jadi sebelum adanya Pitagoras, di tablet ini sebenarnya sudah diterjemahkan hubungan hipotenusa dengan kaki suatu segitiga siku-siku ya. Kenapa demikian? Kita perhatikan nih, ini adalah kolom pertama, kolom kedua. Ini saling berkorespondensi kuadratnya. Sedangkan kolom ketiga ini hanya urutan saja. Sebagai contoh, 169 kuadrat dikurangi 119 kuadrat. Hasilnya adalah suatu kuadrat sempurna, yaitu 120 kuadrat. Jika kita gambarkan dalam sebuah segitiga siku-siku ini bisa, ya kan? Di sini 169-nya, sini 119-nya, sini 120-nya. Jadi seperti itu. Bahkan sebelum munculnya Pitagoras ya. Jadi ini sudah ada di tabel Limpton 322. Kita lanjut. Baik, jadi analisis dari sistem Babilonia ini memang secara gamblang itu tidak tertulis ya bahwa ini akan menyelesaikan suatu persamaan kuadrat. Tetapi ketika kita lihat instruksi-instruksi tadi, kita lihat angka-angka tadi, ini bisa menyelesaikan suatu persamaan kuadrat berbentuk X kuadrat tambah AX sama dengan B. Ya, ini yang bisa kita kunci dari sistem bilangan Babilonia. Baik, itu dari saya. Lanjut. Next ini. Baik, selanjutnya akan disampaikan materi dari ya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai matematika modern. Yang dimana perkembangan awal matematika Yunani kuno, khususnya terkait Thales, Pitagoras, dan juga Plato. Next. Yang dimana yang pertama akan kita bahas itu yaitu adalah sistem bilangan Yunani kuno, yang dimana terdapat 27 huruf tersebut dan bilangan-bilangannya yang dapat ditampilkan pada bawah ini, di bawah ini. Next. Yang dimana dapat disimpulkan bahwa prinsipnya ditampilkan dengan contoh di bawah ini, di mana dapat dilihat dalam berikut, maka hasilnya 700 ditambah 80 ditambah 4 sama dengan 184. Dan yang berikutnya, untuk menuliskan bilangan-bilangan yang lebih besar lagi, perpangkatan dari 10.000 digunakan myriad ganda M mewakili 10.000 kuadrat, dan seterusnya. Dan yang berikutnya, penggunaan huruf yang sama untuk ribuan pada satuan seperti dalam lama berikut, yaitu 4.234. Dan yang berikutnya, dengan demikian, bilangan 1085 dapat dituliskan sebagai berikut. Bilangan dengan notasi huruf dari bangsa Yunani untuk 900 cukup dituliskan dengan satu huruf saja. Sedangkan bangsa Mesir harus menuliskan lambang seperti berikut sebanyak 9 kali. Namun demikian, sistem Yunani kuno ini menuntutkan penguasaan banyak sekali simbol dan tanda. Next.
waktunya Jayanta, gimana? Oke, Kendala sinyal ya? sepertinya. Coba tunggu sebentar. Ya, biar enggak banyak terbuang waktunya. Intinya diskusi lebih banyak gitu ya, karena kan di video juga sudah dikirimkan ya, tampilkan. Siapa yang presentasi tadi? Maria? Iya, Pak. Ya, Maria. Yang share screen? Nina. Ya, dipercepat Maria ya. Jadi intinya apa ya di sana gitu ya. Baik, iya, Pak. Kalau tadi kan Jayanta intinya adalah dari zaman dulu itu waktu belum kenal bilangan ada pola-pola apa namanya itu Pitagoras, walaupun sebelum itu udah ada pola ataupun pola berpikir dari keterhubungan ya, tiga buah sisi dalam segitiga siku-siku itu merujuk pada Pitagoras. Nah, sekarang di sini apa intinya gitu ya, nggak terlalu udah lebih ini. Silakan. Ya, Bapak. Baik, akan saya lanjutkan, yaitu yang berikutnya adalah kemunculan geometri demonstratif Thales dari Miletus, yang dimana tokoh-tokoh pertama yang secara tradisional dikaitkan dengan semua geometrika adalah Thales dari Miletus. Thales ini adalah keturunan bangsa Phoenicia yang lahir di Miletus, salah satu kota di Ionia, pada masa kolonial Yunani berkembang di tepian pantai Asia Minor. Lanjut. Yang dimana dari temuan Thales ini terdapat proporsi-proporsi geometris. Yang pertama itu adalah suatu sudut yang dilukis di dalam sebuah bangun setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Yang kedua adalah sebuah lingkaran dibagi dua sama besar oleh diameternya. Yang ketiga, sudut alas dari sebuah segitiga sama kaki besarnya sama. Yang keempat, jika dua garis lurus saling memotong, maka sudut-sudut tolak belakang memiliki besar yang sama. Yang kelima, sisi-sisi dari segitiga yang sebangun adalah sebanding. Dan yang keenam adalah dua segitiga disebut kongruent jika satu sisi dan dua sudut yang berdekatan secara berurutan dari kedua segitiga itu sama. Next. Yang berikutnya adalah matematika kaum Pitagoras, yang dimana berdasarkan isometria terbaik, Pitagoras dilahirkan antara tahun 580 dan 596 sebelum Masehi di Pulau Samos wilayah kekuasaan masa Aegia. Dia meninggalkan Samos dan tidak pernah kembali pada usia 18 tahun untuk belajar Fenike dari Mesir, dan mungkin dia telah memperluas perjalanannya ke arah timur hingga Babilonia. Next. Di mana simbol di atas mana para anggota komunitas Pitagoras menyuarakan sumpah mereka adalah Tetractus atau empat unsur suci, api, air, udara, dan bumi atau tanah. Tetractus ini diwakili secara geometris oleh sebuah segitiga sama sisi yang tersusun oleh 10 titik, dan secara aritmatik oleh bilangan 1 ditambah 3 ditambah 4, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10, dan dapat dilihat pada gambar berikut. Yang membedakan pengikut Pitagoras dari segitiga lain adalah filsafatnya bahwa pengetahuan adalah pemurnian terbesar, dan bagi mereka pengetahuan itu adalah matematika. Tapi Pitagoras ini sendiri kurang-kurangnya mengenal bilangan segitiga dan mungkin pula bilangan-bilangan kuadrat. Sedangkan bilangan-bilangan poligonal lainnya dikaji oleh para anggota aliran di kemudian hari. Maka bilangan-bilangan 1, 3, 6, dan 10 adalah contoh dari bilangan segitiga. Karena masing-masing bilangan tersebut memiliki jumlah titik yang dapat disusun secara rata dalam sebuah segitiga sama sisi. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya nih. Baik, terima kasih Maria. Akan dilanjutkan oleh Nina. Dan Nina, saya persilakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Sebenarnya mohon maaf karena saya off-kan kamera karena terkendala sinyal. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sejarah matematika di zaman Yunani kuno, yaitu Akademi Plato. Jadi di sini Plato mendirikan sebuah sekolah yang menjadi suatu nenek moyang semangat bagi institusi barat dalam pendidikan lainnya. Jadi ia mendirikan sekolah ini di hutan belantara di pinggiran kota Athena, di mana tempat tersebut diberikan nama akademi dikarenakan tanah tersebut awalnya merupakan milik pahlawan dari Akademos, seperti itu. Lalu dalam dialog karya Plato itu dituliskan
jika Hippias menyebut Athena sebagai pusat dari kebijaksanaan Yunani, di mana dia memiliki reputasi kecendikiaan yang berhasil menarik pelajar-pelajar dari wilayah yang lain untuk datang ke sana. Jadi di antara sekolah-sekolah baru yang ada di Athena, jadi yang paling populer itu adalah Akademi Plato, yang salah satu itu adalah Aristoteles. Lalu di sini Plato menyebabkan matematika pada umumnya dan geometri pada khususnya itu untuk mencapai kemajuan-kemajuan besar dikarenakan semangat kerjanya yang terkenal untuk matematika seperti itu. Karena dia juga memenuhi tulisan-tulisannya dengan wacana matematis. Pada tiap kesempatan dia menunjukkan hubungan penting antara matematika dan filsafat. Namun sekitar tahun 300 sebelum Masehi, Akademi Plato ini menemukan saingannya seperti museum yang didirikan oleh Ptolemy I di Alexandria dengan tujuan pengajaran dan penelitian. Jadi sebagian besar matematikawan dan ilmuwan yang berkemampuan tinggi meninggalkan Athena dan pindah ke Alexandria. Dan setelah tahun 529 Masehi, institusi pendidikan tinggi telah Plato bangun ini tidak lagi digunakan sebagai instrumen pendidikan di Yunani. Selanjutnya yaitu tinjauan sifat matematika Yunani kuno, di mana kebiasaan terkait berpikir abstrak yang dimiliki para pemikir Yunani adalah yang membedakan mereka dari para pemikir sebelumnya. Di mana contohnya saja perhatian mereka bukan pada contoh permasalahannya itu ladang-ladang gandum berbentuk segitiga, tetapi fokus mereka itu ke bentuk segitiga-segitiga yang memiliki karakteristik yang menyertai kesegitigaaannya. Jadi pilihan untuk konsep abstrak ini dapat terlihat pada perilaku dari kebudayaan-kebudayaan yang berbeda dalam memperlakukan bilangan akar 2. Jika di bangsa Babilonia telah menghitung nilai aproksimasinya dengan keakuratan tinggi, tapi di bangsa Yunani ini mereka membuktikan bahwa akar 2 ini merupakan bilangan irasional. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami terkait dengan sejarah matematika dari Mesir kuno, Babilonia kuno, dan Yunani kuno. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nina. Baik rekan-rekan, selanjutnya kita akan lanjut ke sesi diskusi. Nina mungkin bisa stop share. Oke, dan saya mohon bantuan kepada Nina untuk mencatat setiap pertanyaan yang masuk. Baik, untuk rekan-rekan yang ingin memberikan saran ataupun pertanyaan mengenai sejarah matematika awal dan Yunani kuno, saya persilakan untuk raise hand atau langsung unmute. Baik. Jadi satu persatu ya, kita mulai dari Beni terlebih dahulu. Silakan Beni. Oke. Baik. Sebelumnya terima kasih Jayanta atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan di sini nama saya Iputu Beni Angga Sastrawan dengan NIM akhir 092 dari kelas 5D. Nah, di sini saya sedikit kameranya off ya. Beni. Bentar Bapak. Nah, biar kelihatan gantengnya. Sudah Bapak? Oke, sudah. Oke. Jadi yang saya tanyakan di sini adalah terkait dengan bilangan hieroglif Mesir kuno seperti itu. Ya. Hieroglif Mesir kuno. Mesir kuno. Iya Bapak. Nah, jadi ada pola-pola yang ada pola 1, pola pertama, pola kedua, pola ketiga, dan sampai pola ke-6 seperti itu. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah bagaimana orang-orang peneliti itu bisa mengetahui bahwa pola ini mewakili angka 1, pola kedua mewakili angka 10, pola ketiga mewakili angka 100, dan seterusnya seperti itu. Apakah bisa dipahami pertanyaan saya? Ya, bisa. Baik, terima kasih. Jadi kita tanggapi terlebih dahulu ya. Jadi pertanyaan dari Beni itu adalah pada intinya kenapa simbol-simbol yang ada tadi, yang ditampilkan tadi, kenapa itu ini disebut angka 1, ini angka 10, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Baik, untuk itu saya persilakan kepada Gary untuk menanggapi terlebih dahulu.
Ya mungkin bisa ditampilkan apa PPT gitu ya. Ada yang mencatat pertanyaannya, misalnya teman yang lain biar terbayangkan juga kan, siapa tahu memberikan tanggapan. Silakan, siapa salah satu. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan Benny. Bilangan hidrogram Mesir terdapat pola 1-6. Bagaimana orang-orang peneliti mengetahui pola bilang itu mewakili angka yang tertera pada gambar sebelumnya? Di sini saya akan menjawab pertanyaan Benny. Sistem bilangan ini merupakan satu sistem tali, terdapat simbol-simbol satuan. Pada perkembangan Mesir kuno, bahwa tertulis di dinding-dinding kuil mereka. Mereka membuat angka-angka tersebut dengan lambang-lambang yang ada, dan mereka menentukan lambang-lambang yang ada pada bangunan-bangunan tersebut. Karena pada contoh-contoh yang paling awal diketahui dan ditemukan pada dinding kuil, maka mereka meyakini secara keliru bahwa simbol-simbol itu memiliki nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, berabad-abad kemudian simbol itu disebut dan dituliskan secara suci di dalam bahasa Yunani. Dan di sini juga ada sistem bilangan hidrograf merupakan satu sistem talap. Pada sistem tersebut, untuk satuan ratusan semuanya berpangkat dari semua berpangkat di 10 hingga ratusan juta, kita dapat mengetahui yang seperti ada di pangkat 10 pangkat 6. Mereka itu mengetahui dan menetapkan secara keliru di dalam bangunan-bangunan tersebut. Apakah pernyataan saya masih kurang atau gimana, Benny? Atau rekan-rekan teman-teman bisa menambahkan yang ditanyakan oleh Benny? Baik. Jadi pada intinya Gary menyampaikan bahwa sistem ini memang sudah ada sejak lama dan juga sudah tertulis di prasasti. Kemudian para ahli secara tidak langsung membuat kayak kesepakatan dan penelitian lebih lanjut terkait hal itu sehingga bisa merumuskan ya keenam pola yang sudah ada di gambar tadi. Baik, mungkin perlu jawaban tambahan. Mungkin dari saya sekian, Jayendra sudah mengenai jawabannya. Terima kasih Jayendra sama Gary. Oke, terima kasih. Baik, karena sudah, kita lanjutkan ke penanya yang kedua, yakni Wardi Lestari. Agar tidak satu arah. Nah, misalnya penyaji sudah memberikan jawaban gitu ya. Nah, berikan kesempatan dari peserta lain di luar penyaji itu untuk ya menambahkan gitu, misalnya ya kan, menambahkan atau misalnya mengcounter atau memberikan pertanyaan lanjutan gitu, atau Benny juga memberikan pertanyaan lanjutan, sehingga itu yang diharapkan ya. Jadi diskusi ini saling menambahkan, tidak harus percaya begitu saja gitu loh. Itu ya yang lain ya enggak usah takut salah gitu ya. Saya juga belum memiliki pemahaman yang mendalam sekali tentang sejarah, apalagi ya saya enggak hafal semuanya. Ayo kita diskusi. Ya, Jayanta ya. Oke. Ya, coba tanyakan ada yang ingin menambahkan jawaban atau informasi lain gitu ya berkaitan dengan pertanyaannya Benny gitu ya. Kalau memang sudah tidak ada, baru masuk ke sesi selanjutnya. Oke, itu pola-pola itu yang saya harapkan. Baik, terima kasih share screen Pak. siapa? Baik. Ada yang bisa share screen, misalnya pertanyaannya dicatat gitu kan? Langsung ini. Ya, saya yang menanggapi siapa gitu kan, jelas yang menanggapi penyaji siapa, yang lain siapa gitu ya. Mungkin Nina bisa buat slide baru untuk pencatatan soal tadi sama penangkap. Oke, baik rekan-rekan, sebelum kita lanjut ke Wardi, apakah ada yang menambahkan terkait pertanyaan dari B terkait simbol yang dipertanyakan ya, hieroglif di zaman Yunani kuno? Ada yang ingin menambahkan? Yang menambahkan deh. Baik, silakan. Siapa ini? Joshua Jordan. Oke, silakan Joshua. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Joshua Jordan Manihuruk dengan NIM akhir 056. Jadi di sini saya akan menambahkan apa yang dijelaskan oleh Gary tadi. Jadi pertanyaannya Benny itu dengan cara apa? Bagaimana mereka menerjemahkan
teks-teks hieroglif tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Gary tadi, pertama mereka itu menggunakan sistem tali. Sistem tali itu juga disebut dengan sistem turus, yaitu istilah untuk menggambarkan angka berupa simbol-simbol tertentu. Sehingga pada zaman Mesir kuno itu, hieroglifnya itu menggunakan sistem tali yang pada dasarnya itu merupakan gambar-gambar dari yang mewakili dari simbol-simbol tersebut. Dan juga orang yang pertama kali menerjemahkan teks-teks hieroglif Mesir kuno itu adalah, yang saya pelajari itu adalah Champollion, di mana dia dan rekan-rekannya menerjemahkan teks dari Batu Rosetta, yang di mana dalam referensinya mereka memiliki adanya 3 teks yang sama, seperti itu. Ada 3 versi teks yang sama, dan di mana mereka menggunakan teks Demotico kalau nggak salah kemarin sih, dan menggunakan lambang-lambang fonetis seperti itu. Jadi bagaimana cara mereka menerjemahkan simbol-simbol tersebut, bagaimana mereka menggunakan simbol-simbol tersebut. Jadi mereka menerjemahkannya menggunakan aksara Demotico, seperti aksara demotik, seperti itu. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih. Apakah bisa diterima, Beni? Baik, Joshua. Oke, terima kasih Joshua. Jadi tambahannya adalah ada orang pertama yang menerjemahkan ini, yaitu Champollion, yang menggunakan simbol Demotico ya untuk menerjemahkan hieroglif tadi. Mungkin Nina bisa dicatat Joshua 056. Saya Ya, oke ya. Baik. Ya, ini karena baru awal, saya memang lebih banyak agar polanya aktif gitu ya, aktif. Boleh pertanyaan gitu, misalnya yang siapa bertanya, yang menanggapi siapa ya, dari penyaji siapa, ketik dulu, sehingga nanti dalam proses rekapitulasi keaktifan itu kan lebih gampang. Nina, bisa dengar suara saya? Halo? Nina, nampaknya gini ya. Enggak, Bapak, putus-putus. Nina, nampaknya sinyalnya kurang bagus ya. Nina, bisa dengar suara saya? Halo? Bisa, Bapak. Sekarang bisa. Ya, silakan coba ketik di bawahnya. Menanggapi, penyaji siapa yang menanggapi? Penyaji. Oke, itu yang menanggapi kan peserta, penyajinya juga diisi dalam kurung aja sih. Itu kan yang menanggapi, terus di atasnya dulu, di atasnya jangan di bawah, biar bisa membedakan, karena di skor untuk penyaji saya akan bedakan ya. Skor penyaji lebih ke tugas mungkin. Oke, isi dulu di depannya penyaji gitu, biar nggak salah nanti. Oke, penyaji. Tadi saya lihat Gary, ada Jayanta juga, Jayanta. Ya, siapa yang menanggapi? Gary, Jayanta. Nah, baru di bawahnya ya, serta lain. Nah, selalu setiap pola ini selalu ada bukti otentik bahwa aktifan adik-adik nih. Nah, oleh karena itu, ayo ya adik-adik, kalau tidak bertanya, ya tanggapi gitu ya. Menambahkan sesuatu, menguatkan jawaban dari temannya, atau tidak setuju, menambahkan informasi, itu kan sesuatu yang bagus ya gitu ya. Disinilah sebenarnya lebih melatih pada keberanian adik-adik, atau bagaimana adik-adik belajar untuk memberikan tanggapan, itu yang terpenting. Masalah benar atau salah, nah itu urusan lain ya. Itu karena adik-adik adalah calon guru gitu ya. Calon guru itu kuncinya adalah bagaimana adik-adik berpendapat, berbicara di depan kelas. Oke, nah berkaitan dengan topik ini ya, saya tanggapi sedikit. Pertanyaan Beni ini ya masuk akal. Dalam artian Beni berpikir dulu kan gimana ya,
kenapa bisa menyimpulkan pola-pola itu, hieroglif itu menyimpulkan 1, menyimpulkan 10 dan sebagainya. Ya, nah tadi Joshua sudah memberikan informasi bahwa ada cara untuk membaca itu gitu ya. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini seperti ini. Bahwa di zaman dulu ya, di Mesir kuno itu yang pertama kali ya, yang paling pertama di Mesir kuno itu ternyata memang sudah mengenal pola-pola bilangan walaupun tidak rigid gitu. Nah, yang saya bilang tidak rigid itu ya 1, 2, 3 seperti sekarang. Tetapi dalam bentuk pola-pola, oh kumpulan segini namanya 1 kumpulan sekian, yaitu 10 kumpulan sekian itu 100. Nah, minimal pola itu yang digunakan dalam aktivitas manusia. Makanya matematika itu sebenarnya berasal dari aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebenarnya. Ya. Walaupun belakangan matematik itu is deduktif. Walaupun matematika deduktif. Awal dari apa? Definisi, sesuatu yang undefined, sesuatu yang istilahnya definisi, terus aksioma yang tidak perlu dipertanyakan lagi kebenaran. Nah, namun matematikawan sebelum memastikan bahwa definisi itu seperti itu sebenarnya berawal dari bagaimana aktivitas atau fenomena aktivitas manusia pada zaman dulu untuk melangsungkan hidupnya. Ya, salah satunya yang pertama kali adalah di Mesir kuno. Ternyata untuk mempermudah proses hidupnya, mungkin dalam kehidupan itu ada pola-pola bilangan, sekumpulan bilangan yang menunjukkan oh ini 1, oh ini 10, oh ini. Nah, itulah yang diteliti lebih jauh. Dan waktu itu belum simbolnya 1, 2, 3, 4, 5, ya simbolnya dalam bentuk gambar-gambar dan sebagainya. Nah, itulah yang perlu diketahui bahwa matematika itu awal mulanya tidak langsung angka 1, 2, 3, 4, tapi dalam bentuk pola-pola. Jadi kita perlu berterima kasih kepada ya yang menemukan itu ya, nenek moyang kita gitu ya. Oke, silakan lanjut Jayanta. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Terima kasih juga Joshua bersih dalam pertanyaan pertama. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Wardi untuk bertanya. Baik, Jayanta, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Wardi dari kelas 5B. Jadi di sini sebelum saya bertanya, jadi presentasi dari kelompok penyaji ini sudah cukup bagus menurut saya dan sudah ada banyak ilustrasi. Jadi di sini saya ingin bertanya terkait orang-orang di masa Yunani itu kan tadi disampaikan banyak yang memiliki kemampuan berpikir yang abstrak, dan kita ketahui juga banyak ahli-ahli itu berasal dari Yunani. Nah, di sini saya ingin bertanya apa sih yang menjadi penyebab gitu kebiasaan berpikir abstrak itu dibangun, apakah dari lingkungannya atau dari apanya? Itu sih dari saya. Dan di sini juga saya tertarik dengan pernyataan di prasasti Plato itu, kalau barang siapa awam geometri itu dilarang masuk. Nah, di sini kan jadi memberikan semangat kalau penelitian dan logika yang tegas seseorang dapat memahami tempat orang lain dalam semesta yang teratur ini, kan seperti ada makna yang dalam pernyataan ini. Mungkin bisa diberikan contohnya. Itu saja sih dari saya. Mungkin terima kasih. Baik, terima kasih Wardi. Jadi pertanyaannya adalah kenapa orang-orang di Yunani kuno itu bisa berpikir secara abstrak, dan banyak orang-orang atau peneliti yang berasal atau orang-orang ahli itu berasal dari Yunani. Kemudian apakah ini dipengaruhi oleh lingkungan? Dan juga pertanyaan kedua terkait dengan prasasti di Akademi Plato yang tadi dijelaskan. Baik, untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Gary karena ini materi Gary. Untuk Gary saya persilakan.
Terima kasih buat kesempatan yang dipertanyakan kepada saya. Pertanyaan Wardi, apakah penyebab pemikiran abstrak itu dibangun, apakah dipengaruhi oleh lingkungannya? Sebenarnya pemikiran yang abstrak itu dimulai dengan adanya bangunan yang ada di sekelilingnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa bilangan-bilangan juga di pola-pola bilangan itu ditemukan dinding-dinding batu ataupun pecahan batu rostat, kuil-kuil yang ada di Mesir kuno. Jadi berpikiran abstrak itu dapat dibangun atau dipengaruhi oleh lingkungan itu benar karena orang-orang Mesir kuno meyakini bahwa adanya kemunculan ataupun penemuan-penemuan yang ada pada Mesir kuno itu dimulai dengan adanya bangunan-bangunan yang ada. Hanya itu yang saya bisa dapat menjawab. Apakah rekan bisa menambahkan atau memberikan jawaban yang berbeda dengan saya? Terima kasih. Terima kasih Gary. Mungkin saya menambahkan sedikit bahwa kenapa orang-orang di Yunani kuno itu bisa berpikir secara abstrak. Karena pada saat itu di zaman Yunani kuno itu ada namanya filsafat kosmosentris namanya. Jadi kosmosentris ini di mana orang-orang di sana itu nggak asal menerima saja, tapi harus menyelidiki. Karena kebiasaan itulah bahwa di zaman itu, ini disebut zaman keemasan ya, dari sebuah zaman modern, masa keemasan pada saat itu ya, di mana ada filsafat kosmosentris ini, sehingga orang-orang di Yunani itu ketika ada sesuatu dia harus menyelidikinya, nggak asal terima. Jadi hal ini yang menyebabkan kenapa orang-orang di sana itu berpikirnya kritis, berpikirnya abstrak. Dan juga mereka itu selalu berpikiran bahwa gimana caranya agar mempermudah komunikasi, sehingga seperti itu yang terjadi, sehingga banyak simbol-simbol matematika muncul juga kan di Yunani kuno. Ini yang membuat para filsuf juga mengalihkan perhatian mereka itu pada masalah juga di sekitarnya, dan juga berpikir kenapa ini bisa terjadi. Jadi seperti itu tambahannya. Mungkin dari rekan lain ada yang ingin menambah di luar penyaji? Oke, untuk pertanyaan pertama terlebih dahulu ya, sebelum ke pertanyaan yang kedua, ya ini prestasi di Akademi Plato. Jadi pertanyaan pertama, kenapa orang-orang Yunani itu berpikir abstrak ya? Apakah dipengaruhi oleh lingkungan atau apa? Dari rekan lain? Baik, silakan Ayu Arista. Baik, jadi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi saya izin menambahkan untuk pertanyaan dari Wardi yang pertama, mengapa cenderung orang-orang pada Yunani kuno itu memiliki pemikiran yang abstrak. Nah, jadi benar yang dikatakan oleh Gary dan juga Jayanta tadi, jadi di sini saya ingin menambahkan sedikit bahwa matematika itu pada masa Yunani kuno, itu orang-orang Yunani itu membutuhkan matematika karena adanya kebutuhan sehari-hari yang mereka rasa memerlukan perhitungan dari matematika tersebut. Misalnya, membutuhkan aritmatika sederhana dalam melakukan transaksi pada kegiatan perdagangan mereka sehari-hari, dan pemerintah pada masa Yunani kuno itu juga membutuhkan matematika dalam menentukan pemungutan pajak bagi para penduduknya. Selain itu juga untuk menghitung bunga pinjaman dan untuk menghitung besarnya gaji dan menyusun kalender kerja seperti itu. Selain itu juga hukum-hukum geometri sederhana digunakan pada masa itu untuk menentukan batas-batas ladang dan juga daya tampung dari lumbung-lumbung yang dimiliki oleh warga. Jadi demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ayu Arista. Jadi itu ya poinnya. Apakah ada lagi selain Ayu Arista yang ingin menambahkan atau cukup? Oke, kalau cukup, jadi poin pentingnya adalah adanya, ya silakan. Izin menambahkan dari pernyataan dari siapa tadi, Werdi, kenapa orang-orang bisa berpikir abstrak. Dari apa yang saya baca itu karena di sini ada permasalahan, yaitu di mana ada permasalahan numerik yang berkaitan erat dengan perhitungan dan jawaban-jawaban terkaitnya. Nah, karena permasalahan-permasalahan tersebut seringkali tampak seperti latihan pikiran, bukan hanya bentuk risalah survei atau catatan transaksi perdagangan. Dan permasalahan-permasalahan tersebut mengisyaratkan suatu ketertarikan abstrak terhadap
relasi-relasi numerik. Nah, mungkin sekian dari pendapat saya. Oke, baik. Terima kasih, Dimas. Oke, lanjut dulu ke pertanyaan kedua dari Wardi, yakni prasasti di Akademi Plato. Ya. Jadi ada kata-kata penting di sana. Di prasasti itu untuk Nina, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Terkait pertanyaan Werdi yang kedua, yang dari prasasti di Akademi Plato. Jadi prasasti Plato pada gerbang akademi itu bertuliskan barang siapa awam geometri dilarang masuk. Nah, jadi maksud dari penulisan prasasti ini yaitu bukan sebuah peringatan dari seseorang yang eksentrik, namun lebih ke bentuk penghargaan bagi mereka-mereka yang memang sudah berusaha memahami dan mempelajari terkait dengan geometri seperti itu. Jadi ini ada juga hubungannya dengan berpikir abstrak pada zaman Yunani seperti itu. Jadi kan tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan sebelumnya bahwa pemikiran-pemikiran abstrak ini dikarenakan mereka tidak cepat menerima. Jadi di Akademi Plato ini lebih ke dalam bentuk penghargaan bagi orang-orang yang memang sudah berusaha untuk memahami khususnya di bidang geometri seperti itu. Mungkin dari Werdi, apakah bisa diterima? Bisa ya. Terima kasih Nina. Oke, terima kasih. Mungkin sebelumnya ada yang ingin menambahkan lagi terkait dengan prasasti Akademi Plato? Cukup? Oke, jika cukup, kita lanjutkan. Ya, oke. Ya, nah gini dah ya. Jadi polanya seperti itu ya. Jadi Jayanta sudah bisa mengambil peran sebagai moderator sehingga tidak diam dan aktif lah ya. Oke, lanjut. Jadi saya menikmati. Nanti saya terakhir akan komentari. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Setelah Wardi ada Niputuri Risrianti 017 dari kelas 5A. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi sudah diperkenalkan nama dan saya. Jadi di sini saya tertarik dengan Babilonia. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama Jayanta terkait ada kesulitan dalam membedakan yang ada 24/60, penulisan 144, 8640 dan 22/5. Nah, di sana saya sedikit kebingungan, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut karena saya sangat tertarik. Kemudian yang kedua itu mungkin saya mengajak kalian berpikir bodoh ya. Nah, di sini kan ada simbol-simbol yang dua gitu. Mungkin banyak dari kalian yang berpikir seperti saya, apakah dari dulu itu disebut satu, kemudian dua seperti itu. Dari sana mungkin berpikir sejak kapan satu itu diciptakan, dua itu diciptakan seperti itu. Kemudian kan sekarang itu berbeda dengan dahulu. Dulu simbol, sekarang satu, ditulis satu. Nah, kenapa itu dirubah? Mungkin ada pendapat dari kalian, bisa disampaikan. Itu aja dari saya, terima kasih. Dan Mas Riris, yang kesulitan dalam membedakan ini tadi? Sebentar saya periksa dulu kan. Bisa diulang, Riz? Putus-putus. Baik, mungkin saya ulangi. Yang pertama itu kan terkait Babilonia yang tulisannya itu sulit dibedakan, sehingga dipisahkan dengan tanda koma dan koma. Itu bisa dijelaskan ulang karena tadi saya belum cukup mengerti, namun saya tertarik. Nah, yang kedua itu kan ada menggunakan simbol yang garis satu, kemudian dua. Apakah itu dari dulu disebut satu, dua dan seterusnya, atau ada perbedaan? Seperti yang disebutkan tadi itu kan ada simbol omikron juga. Itu apakah disebut nol dari dulu atau bagaimana? Mungkin sekarang kan baik, sudah menangkapnya. Terima kasih. Oke, untuk menjawab
ini kan kebetulan saya bagian Babilonia. Mungkin Nia bisa tambahkan slide yang berwarna putih sehingga saya bisa menulis. Oke, jadi seperti ini Riris. Oke, kita akan belajar juga tulisan Babilonia ya. Jadi pertama itu yang seperti angkir ini akan dibaca sebagai satu ya. Nah, yang center ini. Nah, jadi gitu. Misalkan kita akan membuat angka ini digabung ya. Oke. Nah, jadi di bangsa Babilonia angka yang seperti ini dibaca satu. Berarti karena ini digabung jadinya 2 dong, ya kan? Nah, selanjutnya nih. Ini yang ke samping ini dibaca 10. 10 10 20 tambah 1 21. Nah, yang menjadi masalahan pada masa itu adalah jadi gini kan kalau misalkan semakin ke kiri maka pengali faktornya itu akan meningkat sesuai dengan pengali 60. Jadi ada beberapa persepsi. Persepsi pertama, apakah di sini 60, kemudian dikali dengan 60 pangkat 2. Persepsi yang kedua, di sini yang dikali 60 pangkat 0, atau nggak dikali 60 ya. Oke, mungkin saya hapus saja deh. Nah, nggak dikali 60 itu. Nah, kemudian yang di sini dikali dengan 60. Nah, 60 pangkat 1, di sini 60 pangkat 0 gitu ya. Yang persepsi yang ketiga, di sini nggak dikali 60 atau hanya dikali 60 pangkat 0, yang di sini dikali oleh ini kan 21 ya, 21 per 60 gitu. Atau 1 per 60. Nah, gitu. Jadi ada 3 persepsi ini. Ini yang menyebabkan kebingungan karena kan hanya ada prinsip bahwa semakin ke kiri akan dikalikan oleh faktor 60. Semakin ke kiri. Tapi kita akan kebingungan terendahnya berapa? Apakah terendahnya 60 atau terendahnya 60 pangkat 0 atau 1? Apa terendahnya 1 per 60? Contoh lain. Misalkan seperti ini. Jadi saya masuk ke zaman Babilonia ini. Nah, ini 2, ini 30 ya. Contoh lainnya seperti ini. Jadi kalau misalkan ini ada beberapa penerjemahan lagi sama seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan kita ditentukan misalnya terendahnya 60 ya udah pasti hanya ada satu jawaban. Terendahnya 60 berarti di sini 60, di sini 60 pangkat 2. Nah, penyampaian yang terendahnya ini yang menjadi masalah. Ini problemnya. Maka dari itu kita ada perkembangan ya di buku yang sudah dikirim oleh Pak Prastawa. Itu kita kembangkan dengan cara ada tanda titik koma kalau misalkan dia itu bentuknya desimal. Dan pecahan maksud saya, kemudian kalau koma heksadesimal. Contoh 2,3 titik koma 5. Nah, tanda titik koma ini berarti pecahan nih. Oh, terendahnya pecahan 5 kali 1 per 60. Nah, ini pecahan dia. Yang sini tambah 3 kali 60. 3 kali 60 pangkat 1 ya. 60 pangkat 0. 31 ya. Tambah 2 kali 60. Nah, kalau misalkan 3,15,4 gitu. Terendahnya ini pasti 60 pangkat 0 gitu. Atau 1 gitu. Berarti ini 3 kali 60 pangkat 2 tambah 15 kali 60 tambah 4 kayak gitu. Nah, dengan tanda-tanda inilah kebingungan itu bisa kita hancurkan gitu. Jadi dengan tanda titik koma ini kalau pemisah dengan pecahan ya. Ini pecahan artinya. Jadi kayak gitu. Ya, jadi itu untuk Riris. Mungkin dari rekan-rekan lain untuk pertanyaan pertama tentang bingungan di bangsa Babilonia. Ada yang ingin menambahkan? Cukup ya? Oke. Jika cukup. Saya izin bertanya. Oh iya, silakan. Terkait ini Babilonia, apakah boleh bertanya kembali terkait yang dijelaskan barusan, Jai? Boleh. Lanjut. Biar sekalian satu saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ini kan jika itu ada tanda titik koma itu berarti dikali 1 per 60. Kemudian jika tidak itu langsung dikali 60 pangkat 0. Jika misalnya itu titik terendahnya itu adalah 60 pangkat 1 atau 60 saja, itu berarti ada perbedaan yang lain apa memang ditulis 3,15 itu berarti 60 pangkat 1 atau seperti apa? Contohnya yang titik terendahnya itu adalah 60 pangkat 1. Nah, itu kan masih belum dijelaskan seperti itu. Oke. Paham kan, Jaya? Baik, paham, Pak. Jadi gimana kalau terendah
hanya itu adalah 60/1. Jadi kan kita punya kesepakatan kalau punya tanda koma ini kita terendahnya adalah 60/0 ya. 60/0 itu terendahnya kalau pakai koma. Gimana kalau misalnya saya ingin membuat bilangan misalkan 120 gitu ya. 120 itu kan 120 itu kan 2 kali 60 ya. 2 kali 60. Nah, ini kan 2 kali 60 tambah 0 kan? Nah, kita bisa buat sebagai 2,0. Karena kita selalu berprinsip bahwa terendahnya adalah 60/0. 0-nya ini dikali 60/0 atau dikali 1, 2-nya ini yang dikali 60. Jadi seperti itu cara pengakalannya kalau misalkan kita ingin terendahnya 60/0. Jadi komanya itu adalah koma 0. Kalau misalkan kita ingin terendahnya adalah 60/2, kan kita ingin membuat bilangan 3.600 ya. 3.600 itu kan 1 kali 60/2 ya. Tambah 0 kali 60/1 tambah 0 kali 1 gitu ya. Ya udah kita buat 1,0,0. Jadi itu yang memudahkan kita untuk membuat bilangan seksagesimalnya ini. Jadi seperti itu Aryani. Baik, terima kasih. Oke, kalau misalkan sudah untuk pertanyaan pertama, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Misalkan tidak ada yang menambahkan ya. Ada yang menambahkan rekan-rekan untuk kebingungan Babilonia? Cukup? Oke, saya rasa cukup. Ya, tidak ada yang menanggapi. Ya, silakan. Ini menarik ya. Nah, artinya menarik tadi sudah dielaborasi lagi Ardayata dan Aryani dan yang lainnya. Jadi untuk adik-adik, istilahnya tidak harus bersikeras sekali ya memikirkan lambang-lambang ini gitu ya, membawa simbol-simbol atau angka-angka yang sudah kita kenal saat ini ke bawah simbol-simbol seperti ini. Nah, ya. Nanti di ujian misalnya UTS nanti tidak akan ada soal gambar TT segitiga ini menunjukkan apa, rendah, ada kayak gitu ya. Ya, tetapi apa? Dari informasi ini saya hanya ingin mengajak adik-adik bahwa zaman dulu itu loh. Ini Babilonia ya. Babilonia ya. Berarti kan sudah ini apa ini? Babilonia. Iya, Babilonia. Nah, berarti zaman dulu pada tahun sekian itu ternyata manusia itu sudah memiliki pola-pola bagaimana perkalian, bagaimana penjumlahan. Kan gitu sebenarnya. Itu yang ingin saya ajak adik-adik bahwa luar biasa gitu. Pendahulu kita, nenek moyang kita itu menciptakan matematika itu walaupun belum dalam bentuk simbol. Menyimbolkan dengan 2 kali 60 pangkat 2 plus 0 kali 60 ini kan orang yang hidupnya sekarang kan. Yang artinya yang sudah masa mengenal bilangan dan sebagainya gitu. Mencoba untuk menerjemahkan bagaimana pola orang dulu di zaman Babilonia itu ternyata sudah mengenal operasi perkalian, bagaimana menerjemahkan suatu fenomena alam menjadi suatu operasi bilangan walaupun masih dalam bentuk simbol-simbol atau gambar-gambar. Itu yang perlu kita apresiasi nenek moyang kita waktu di zaman Babilonia itu. Ya, jadi itu yang perlu diketahui. Jadi sejarah matematika ini adalah bagaimana ternyata dulu itu matematika itu memang sudah ada gitu loh. Sebagai bagian dari aktivitas manusia untuk melanjutkan hidupnya. Sebelum kita kenal angka 2 itu seperti ini. Perkalian itu artinya jumlahan berulang, pembagian itu artinya pengurangan secara berulang dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi nanti akan ada soal ubahlah bentuk ini menjadi perkalian, tidak ada. Nah, tapi minimal itu pesan moral. Ya. Jadi adik-adik sebagai calon guru matematika ya hanya diminta melanjutkan dan memahami secara bermakna, meaningful makna matematika itu. Oke, silakan lanjutkan. Terima kasih Bapak. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua ya. Ini dari versi penyaji. Jadi saya sempat membaca perkembangan dari angka-angka di matematika sedikit. Nah, kan tadi di GRI itu ada huruf
hieroglif ya dari Yunani kuno. Ya, huruf-huruf itu kemudian hieroglif ya, hieroglif. Nah, huruf-huruf ini kemudian dikembangkan lagi gitu di zaman Roma ya, di zaman Romawi ya, zaman Romawi itu dikenalkan angka-angka yang 1, X, Y ya, mungkin ini teman-teman kenal ya, L dan seterusnya. Nah, ini dianggap masih kurang relevan itu. Dikembangkan lagi oleh seorang Arab ya, angka-angka yang kita kenal sekarang gitu ya. Dia mengenalkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini orang Arab ya, makanya disebut dengan angka Arab dulu dan seterusnya. Kemudian untuk angka 0 itu diambil dari bangsa Babilonia ya. 0 diambil dari bangsa Babilonia ya. Babilonia, angka 0. Karena kan dulu Ptolemy itu mengenalkan angka 0 itu dari huruf Omikron ya. Omikron. Nah, kemudian dikembangkan lagi angka-angkanya sehingga final oleh seorang India bernama Brahmagupta. Brahmagupta itu benar mengenalkan 0 ya. Tidak hanya 1 sampai 9, tapi kita ada angka 0, 1, 2 dan sampai angka 9. Nah, inilah yang dikembangkan dan disepakati di dunia. Ya, jadi dulu ini yang dipakai di seluruh dunia, disepakati di seluruh dunia, kemudian berkembang lagi, ini akhirnya kemudian ditambahkan 0 dari Babilonia, kurang Brahmagupta menambahkan Brahmagupta di orang India ya. Sehingga terciptalah bilangan-bilangan yang kita pakai selama ini. Ya, jadi kurang lebih seingat saya seperti itu ya, seingat saya. Mungkin dari rekan yang lain ada yang ingin menambahkan hal ini terkait dengan bilangan yang kita pakai saat ini. Oke. Ini masih pertanyaannya siapa ini? Masih pertanyaannya Riris, Bapak. 2 pertanyaan dia menyampaikan. Ya, saya rasa jelas. Ada lagi? Ya, sudah ya. Oke, bagus. Ya. Dan ini nanti kan baru Roma. Nanti di Brahmagupta, terus ada lagi perkembangan lebih lanjut kan nanti akan ada yang membahas, tidak salah ya. Tapi minimal tadi Jayanto sudah memberikan gambaran ya, yang awalnya hieroglif gitu ya, yang awalnya hieroglif dalam bentuk simbol-simbol geometri yang ini Roma, terus lanjutnya yaitu itu perkembangan ya. Semua ada perkembangan, makanya sebenarnya matematik itu udah dinamis juga gitu ya. Ada yang mengatakan matematik itu juga sebut bahasa gitu ya. Ada yang mengatakan matematika adalah bahasa. Ada yang mengatakan matematika seni ya. Matematika bahasa apa? Karena bahasa itu kan dalam bentuk simbol, ya, simbol-simbol dan sebagainya. Oke. Maria kok enggak dapat ngomong, penyaji? Ayo semangat Maria. Maria, halo. Bisa respon saya? Iya, Bapak. Ya, ayo tapi ya. Penyaji menjadi mutlak harus menanggapi ya secara bergantian. Oke, silakan lanjut. Ya Pak, kita lanjutkan. Riris bagaimana? Sudah pas? Sudah, terima kasih. Baik, Nina bisa stop share, kemudian kembali ke link pertanyaan. Oke, baik kita lanjut ke penanya berikutnya, penanya keempat, yakni Dwi Tari Sukma. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Tari Sukma dengan mahir 058 dari kelas 5C. Seperti yang kita tahu, matematika Babilonia dan matematika bangsa Mesir kuno memiliki pendekatan teoritis yang bertahap atau berbeda. Pertanyaan saya cuma sederhana. Menurut Anda, alasan apa yang dapat mengisyaratkan disimpulkan bahwa matematika Babilonia tidak seperti matematika bangsa Mesir kuno? Baik, jadi pertanyaannya adalah, jadi ada pernyataan ya bahwa Babilonia dan Mesir kuno itu pendekatannya secara teoritis itu bertahap. Jadi alasan apa yang membedakan antara matematika Babilonia dan juga matematika Mesir kuno? Baik, kepada Maria yang ingin menanggapi, saya persilakan.
Halo, kok diam? Ini yang saya tidak harapkan ya. Di jeda terus sedikit. Ya. Baik. Ayo, penyaji tanggung jawab. Makanya pemahaman penyaji secara komprehensif untuk semua, tidak hanya satu orang, itu akan dipahami dengan baik gitu ya. Matematika Babilonia dan Mesir kuno memiliki pendekatan teoritis yang bertahap. Menurut Anda, alasan apa yang dapat mengisyaratkan disimpulkan matematika Babilonia tidak seperti bangsa Mesir kuno? Silakan. Maria, ayo coba. Maria. Baik Bapak. Di sini saya akan menjawab secara singkat, Pak. Jadi menurut saya yang membedakan di matematika Babilonia dan Mesir kuno memiliki pendekatan teoritis yang bertahap. Menurut saya ada alasannya adalah bilangan kalau Mesir kuno penulisannya lebih bagus. Itu desimalnya lebih banyak ditulis. Kalau di Babilonia itu di tanah liat, Bapak. Sekian Bapak dari saya. Oke, jadi itu ya singkatnya kalau mempelajari Babilonia, mungkin saya menambahkan sedikit kalau Babilonia itu sumber-sumbernya itu lebih susah untuk dibaca karena kan penulisannya pada tanah liat dan juga pengembangan seksagesimalnya juga kadang-kadang menimbulkan berbagai kebingungan dibandingkan kita membaca angka-angka atau matematika yang ada di Mesir kuno. Itu tambahan sedikit. Oke, mungkin dari Krisnina ada tambahan, silakan Krisnina. Baik, terima kasih. Tambahan sedikit dari saya yaitu mengenai memiliki pendekatan teoritis yang bertahap. Nah, seperti yang kita tahu, Babilonia ini kan memang sebelum Mesir kuno. Jadi tidak mungkin di Babilonia ini sudah langsung pasti akan terus terus berkembang seperti itu. Nah, alasan yang mengisyaratkan disimpulkan matematika Babilonia ini tidak seperti bangsa Mesir kuno benar sekali yang sudah dikatakan Jayanta bahwa di Mesir kuno itu penulisannya sudah lebih baik dibandingkan di masa Babilonia. Selain itu, dilihat juga pada bagaimana di Mesir kuno itu kan perbedaannya seperti tadi contohnya pada saat menentukan bilangan akar 2 seperti itu. Kalau di Babilonia itu sudah dihitung dengan aproksimasi yang tinggi, tapi di Mesir itu udah dibuktikan bahwa itu bilangan rasional seperti itu. Tambahannya. Makasih. Oke, dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin menambahkan terkait dengan pertanyaan dari Dwi Tari Sukma terkait dengan pendekatan antara Babilonia dan Mesir kuno? Ada. Atau mungkin dari Dwi Tari Sukma ada tanggapan? Menurut saya pas, tapi silakan diminta yang lain untuk berpendapat juga. Oke. Dari yang lain gimana? Ada lagi? Dari kelompok A yang lain? Misalkan Helga, tambahan teman-teman yang lain. Helga kelas D ya. Kelas B-nya ada Ayu Arista. Kelas C-nya ada siapa? Gimana teman-teman yang lain? Ada yang ingin menambahkan? Atau cukup? Oke. Tidak tanggapan berarti cukup. Baik, karena tidak ada tanggapan dari teman-teman yang lain mengenai pertanyaan ini, berarti dicukupkan yang telah dijawab oleh penyaji. Baik, kita lanjutkan pertanyaan kelima ya, masih ada waktu. Kita silakan sudah. Nah, biar semua berpikir gitu ya, sambil diskusi di sini. Saya sudah post 1 buah pertanyaan di chat. Ya, ini di luar dari penyaji ya. Bagi yang malas berpikir dan berpendapat bertanya, silakan respon pertanyaan saya. Merujuk pada hasil diskusi tadi, terus penyampaian dari
pemateri atau penyaji gunakan bahasa sendiri. Bagaimana perkembangan? Sebenarnya hampir mirip dengan pertanyaannya Dwi tadi. Cuma lebih komprehensif sekarang gunakan bahasa sendiri. Seperti apa hierarkisnya dari Mesir, Babilonia, dan Yunani gitu. Menurut adik-adik perkembangan. Ya, silakan Jayanta, lanjut. Oh, baik. Jadi itu ada pertanyaan di kolom chat, silakan dijawab di kolom chat untuk ditanggapi. Berikutnya saya persilakan kepada Ayu Indah Sari untuk menyampaikan pertanyaan. Mungkin tambah slide saja, Nina. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator yaitu Janta. Kenalkan saya Yunda Sari dari kelas 5D dengan NIM akhir 015. Di sini pertanyaan saya ke masa Babilonial. Nah, tadi kan juga sudah sempat disinggung. Di sini saya ingin bertanya, ada 2 pertanyaan yang masih menjanggal dalam diri saya. Yang pertama itu, kan kita ketahui dari terdapat kelebihan di masa matematika Babilonial dibandingkan dengan kemajuan waktu di bangsa Mesir. Nah, salah satunya itu kan mereka menggunakan, atau salah satu kemajuan dari matematika Babilonial itu adalah kemudahan sistem bilangannya, di mana itu menggunakan heksagesimal atau bilangan menggunakan angka 60 sebagai dasarnya. Nah, apa alasan kuat pada saat itu kenapa bangsa Babilonial menggunakan angka 60 atau heksagesimal itu sebagai angka yang mereka gunakan dalam perhitungan saat bangsa itu, kenapa tidak angka yang lain? Kemudian pertanyaan yang kedua itu, di bangsa Babilonia, di masa Babilonial juga kita sudah ketahui dan dari penjelasan Jayanta tadi sudah ada beberapa rumus-rumus seperti rumus persamaan kuadrat, Pitagoras, itu sudah ada pada zaman itu. Nah, apakah pada zaman persamaan kuadrat dan juga Pitagoras pada zaman itu, apakah itu juga masih sama kita terapkan dengan apa yang kita gunakan sekarang seperti persamaan kuadrat, Pitagoras, apakah itu yang ada saat masa Babilonial itu juga tetap kita gunakan sampai sekarang atau sama dengan yang kita gunakan sekarang? Mungkin itu Jayanta pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ais atas pertanyaannya. Jadi kembali lagi ini adalah bagian dari saya. Oke, bisa ke slide putihnya lagi. Mungkin saya ingin memaparkan sedikit ya. Gini, Ya. walaupun ini bagian Jayanta, nah penyaji lain juga apa ya, diharapkan juga ya komentari gitu ya, karena ini satu kelompok harus memiliki pemahaman yang komprehensif untuk semua materi gitu. Nah, cuma masalah dalam menyajikan itu dibagi-bagi itu kan masalah lain ya. Oke. Ya ini karena baru pertama gitu ya, presentasi pertama secara umum sih sudah baik gitu ya, untuk nanti penyaji lain sehingga polanya seperti itu gitu. Oke. Saya di sini lumayan masuk ini ya karena ingin membuat diskusi ini aktif. Begitu juga ada dari UNED ya, Aulia, apa lagi ada Lutwil ya, Dalu, silakan ya berkontribusi gitu ya, ya berpendapat ataupun bertanya sehingga saling mengisi ya. Siapa tahu di UNED itu ada informasi-informasi yang berbeda berkaitan dengan mengenai sejarah matematika, saling memberikan penguatan dan informasi. Oke. Pertanyaan ini menarik. Pertanyaannya Yunda. Kenapa menggunakan 60? Kalau kita kan lebih enaknya 10 gitu ya, biasanya kelipatan 10 gitu. Kelipatan 10 atau kelipatan 100 atau kelipatan apa. Kenapa 60 gitu? Nah, memang kenapa gitu ya? Unik di sini gitu. Oke, silakan lanjutkan. Baik. Jadi pertama kenapa ini diyakini bahwa sebagai sistem yang menggunakan angka 60 ya. Karena waktu itu ada tablet-tablet yang ditemukan oleh, ya tadi saya sudah sebutkan nama tokohnya, Loftus ya. Nah, Loftus. Nah, jadi Loftus ini dia itu menemukan tablet-tablet di mana itu berisi angka 1 sampai 59.
1, 2, 3 dan seterusnya sampai 59. Nah, ini yang ada di sana. Dan kemudian diterjemahkan, oh, pada saat itu bahwa bangsa Babilonia itu menggunakan seksagesimal atau kelipatan 60. Nah, kemudian juga ada tablet kuadrat yang juga ditemukan ya. Tablet kuadrat ini ditemukan di mana pada masa itu ya dari 1 sampai 7 kuadrat itu ada ya, 1 kuadrat, 2 kuadrat sampai 7 kuadrat itu ada, sedangkan 8 kuadrat yang hasilnya 64 ini tidak ada. Dan kita yakini bahwa nanti ke depannya ini akan ditulis sebagai 14. Satunya ini menyimbolkan 60. Ini ada dugaan seperti ini ya. Sehingga kenapa kita meyakini bahwa pada zaman itu menggunakan angka 60 ya seperti ini. Dan dari persepsi saya sendiri, kenapa bangsa Babilonia itu menggunakan angka 60 adalah pertama memang adalah kesepakatan. Jadi mulai dari kesepakatan di sana di masyarakatnya bahwa lebih mudah menggunakan angka 60 itu dibandingkan angka-angka yang sudah ada sebelumnya dari Mesir kuno. Sehingga mungkin kesepakatan dari bangsa Babilonia pada saat itu adalah menggunakan 60-nya. Gitu. Jadi menggunakan bilangan seksagesimal. Nah, ini juga berkaitan sekarang, bahkan sampai sekarang seksagesimal itu kita bisa temui di satuan waktu, dan sangat kental dengan kita ya, di mana 1 jam itu 60 menit dan 1 menit itu 60 detik. Jadi seperti itu. Oke, itu dari saya. Mungkin dari penyaji yang lainnya ingin menambahkan, saya persilakan. Mungkin dari Maria, Nina, ataupun Gary. Baik, kalau misalkan tidak ada, kita lanjutkan. Mungkin dari teman-teman yang lain juga yang ingin menanggapi pertanyaan dari Ayindah. Mungkin kembali ke slide sebelumnya, Nina. Saya persilakan yang ingin menambahkan. Izin menambahkan ya. Baik, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nika Yudianti dan akhir 009. Jadi di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Ayindah. Kenapa menggunakan bilangan berbasis 60 atau seksagesimal. Jadi angka 60 ini memiliki banyak pembagi. Misalnya angka 60 ini memiliki banyak pembagi, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, dan 30. Sehingga dalam perhitungannya itu akan menjadi lebih mudah. Mungkin dari saya itu saja tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih tambahannya Dwi. Ya, jadi bahwa 60 itu memiliki banyak pembagi ya, sehingga mudah untuk digunakan. Baik, lanjut dari rekan yang lain ingin menambahkan. Ya, ada Izin juga ya. menambahkan, Apakah? Oh ya, silakan. Izin menambahkan sedikit, Yanta. Ya, silakan Nina terlebih dahulu, baru tadi ada yang menambahkan juga. Oke, Nina terlebih dahulu. Halo. Jadi sedikit menambahkan terkait apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke, izin menambahkan sedikit terkait alasan kuat kenapa pada zaman Babilonia ini menggunakan bilangan seksagesimal ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu kan ditemukan beberapa tablet-tablet atau tabel seperti itu. Nah, dari format-format baku dari tabel yang ada itu, kan di sana juga sudah dijelaskan ada angka 1 sampai 59 itu dari Zenta. Nah, pada hasil kali dari setiap pasangan bilangan tersebut itu bilangan tersebut itu selalu 60. Misalkan jadi kan di tabel tersebut dibagi menjadi 2 kolom, ada 4 berpasangan dengan 15, 5 berpasangan dengan 12, 6 berpasangan dengan 10, jadi 8 berpasangan dengan 7,30. Nah, hasil dari ini selalu menghasilkan bilangan 60. Maka dari itu pada zaman ini menggunakan bilangan seksagesimal itu.
Terima kasih, Nina. Lanjut, yang tadi ingin menanggapi, silakan. Izin menambahkan. Oh ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Teresia Firtariasti dengan NIM akhir 084. Jadi di sini saya ingin menambahkan terkait jawaban yang sudah diberikan oleh Jayanta, Nina, dan Dwi Widianti tadi. Jadi saya setuju dengan pendapat Jayanta dan Nina bahwa alasan pada masa Babilonia mereka menggunakan sistem bilangan seksagimal itu karena terdapat pada tablet Plimpton 322, tablet kuadrat, dan kesepakatan dari orang-orang pada masa Babilonia tersebut. Lalu yang alasan berikutnya, seperti yang disampaikan oleh Dwi Widianti tadi, di mana alasan mereka menggunakan bilangan seksagimal karena yang pertama itu angka 60 memiliki banyak pembagi, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, dan 30, yang membuat perhitungannya jadi lebih mudah. Lalu saya ingin menjawab pertanyaan yang kedua, di mana di zaman Babilonia sudah ada beberapa rumus seperti persamaan kuadrat Pitagoras. Apakah rumus-rumus tersebut sama dengan yang kita gunakan saat ini? Jadi menurut saya, dari yang saya baca itu, rumus-rumus Pitagoras itu, persamaan kuadrat Pitagoras itu sama dengan pada zaman Babilonia. Karena dari yang saya baca itu, sebenarnya rumus ini itu sudah banyak diketahui sebelum lahirnya Pitagoras, di mana para ahli atau sarjana modern itu mengungkapkan bukti dalam teks Babilonia itu bahwa di situ terdapat rumus yang sangat mirip. Nah, namun kenapa rumus tersebut itu dinamakan rumus persamaan kuadrat Pitagoras, atau yang seperti kita ketahui bahwa Pitagoras yang menemukan rumus tersebut karena Pitagoras ini yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Teresia. Bagaimana dari Ayu Indah? Apakah sudah pas? Dari aku sudah pas, Jess. Terima kasih Baik, rekan-rekan yang sudah menanggapi. Oke. Terima kasih juga rekan-rekan yang sudah berpartisipasi. Baik, karena waktu kita ke satu penanya terakhir, ya ini Pamela Guardiola. Ya, persilakan. Olah. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi perkenalkan, nama saya Nikade Pamela Guardiola. Di sini sebenarnya saya juga sama dengan rekan-rekan saya sebelumnya yang sudah bertanya. Saya tertarik pada konsep seksagesimal atau sistem bilangan dengan basis 60. Nah, pertanyaan saya yaitu, permasalahan apa sih dalam kehidupan sehari-hari pada zaman itu yang menggunakan konsep tersebut? Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Ola. Jadi Ola, bisa diulang pertanyaannya, putus. Baik, saya ulangi. Jadi kan sepertinya konsep dari seksagesimal ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada zaman itu. Jadi permasalahan yang seperti apa sih yang bisa dipecahkan dengan konsep seksagesimal dalam kehidupan sehari-hari pada zaman itu? Apakah jelas, Nina? baik. Sudah, Nina? Jadi pertanyaannya adalah, saya tuliskan di sini ya, di chat. Ya. Permasalahan sehari-hari apa pada zaman itu yang digunakan atau yang menggunakan ya bilangan seksagesimal.
Jadi seperti itu. Baik dari rekan-rekan penyaji, baik dari Gary maupun Maria, karena Nina sedang leave room, apakah ada yang ingin menanggapi? Atau saya lempar dulu ke rekan-rekan yang lain? Tuh. Gimana, Gary atau Maria, ada yang ingin menanggapi? Baik, mungkin tanggapan dari saya terlebih dahulu ya. Permasalahan sehari-hari apa yang digunakan pada zaman itu ya. Jadi sebenarnya pada zaman itu sudah disepakati angka 1 sampai 59. Kemudian untuk menyiapkan atau ya kegiatan sehari-hari kan ada angka yang lebih dari 59. Misalkan gimana kalau misalkan kita ingin menulis 89 seperti itu dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian disepakati lagi bahwa ada angka-angka kita kali ada kesepakatan baru bahwa nantinya angka yang kita tulis di kiri itu akan dikalikan dengan faktor dari 60. Jadi permasalahannya itu adalah ketika misalkan berapa jumlah, ya misalkan nih saya persepsi saya dalam misalkan di kerajaannya ingin menghitung jumlah koinnya itu ternyata jumlahnya adalah 89 bisa. Jadi itu kita akan nulis 129. Jadi itu yang ditulis pada saat itu, sehingga permasalahan-permasalahan itu yang terjadi pada saat itu sehingga disepakati angka heksagesimal ini. Jadi itu tanggapan dari saya. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin menambahkan, terutama kelompok 1, ya Dewi mungkin dari kelompok kelas D, kemudian ada rekan-rekan dari kelas B, kelas C juga ada yang ingin menambahkan terkait dengan pertanyaan dari Ola. Ada? Oke, saya rasa cukup ya. Udah jelas. Ini sudah habis ya waktunya ya, 9.40 ya? Ya, sudah habis Pak. Nah, oke, ini masih ada 2 ya. Mungkin berikan kesempatan lagi 1 Devita mungkin ya. Joshua tadi sudah sempat berkontribusi, saya rasa sudah. Silakan mungkin singkat saja. Dan ini kok enggak ada yang mengomentari ya di chat ya? Yang lain ya, saya minta mendeskripsikan dengan bahasa sendiri menurut pemahaman adik-adik, mencermati paparan dari penyaji gitu ya, bagaimana perkembangan matematika dari Mesir kuno, Yunani kuno, Babilonia kuno gitu. Nggak ada ya, nggak ada yang berpikir ya. Masih mengetik Bapak. Oh gitu, ya. Oke. Silakan nanti kalau kita kan ini udah mau tutup kan, nanti boleh disampaikan kalau di WG kan panjang kan. Ya diketik disimpan aja. Tapi minimal adalah yang mengomentari 1 atau yang nggak merasa diacuhkan nih soal itu, kasihan nangis nanti. Silakan Jayanta, lagi 1 orang aja ya. Setelah itu kita tutup. Baik, silakan Komala untuk menyampaikan pertanyaan atau masukan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin bertanya, pertanyaan saya hampir mirip dengan rekan-rekan yang lain. Nah, di mana kan di sana ada sistem bilangan Babilonia sama tablet bilangan-bilangan kebalikan. Nah, di sini saya masih bingung apa perbedaan dari sistem bilangan Babilonia dan tablet bilangan-bilangan kebalikan. Karena seperti yang diketahui itu kan sama-sama menggunakan bilangan heksagesimal. Terus kemudian pertanyaan saya yang kedua, pada tablet bilangan kebalikan itu disebutkan bahwa hasil kali tiap pasangan bilangan menghasilkan 60. Nah, saya masih bingung bagaimana cara mendapatkan hasil 60 itu dari bilangan 7,30. Terima kasih, sekian pertanyaan saya. Baik, jadi pertanyaannya adalah apa perbedaan antara bilangan pada tablet kebalikan dan juga sistem bilangan Babilonia ya. Oke. Jadi ini pertanyaannya. Dan masih ada kebingungan juga kenapa hasil kalinya itu selalu 60. Baik. Mungkin teman dijelaskan karena Nina ada di baik. Jadi sebenarnya jadi untuk tablet bilangan kebalikan ini kan bagian dari sistem bilangan Babilonia ya, yang menggunakan heksagesimal. Hal ini terbukti bahwa dari hasil kali kedua bilangan ini selalu 60. Kita ambil contoh yang misalkan di sini 8 dan 30. 8
dikalikan dengan 7,30 ya. Dan 8 dikali dengan, nah ini kan titik koma ini menyimbolkan desimal kan, 30/60. Jadi kayak itu kan, di 8 dikali 7 tambah setengah kan. Nah, jadi ini hasilnya adalah 8 di 15/2 ya. Pasti 60 hasilnya. Jadi kemudian ini sebenarnya ada untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ada untuk menunjukkan ada n kuadrat dan n pangkat 3 sebenarnya. Nah, ini daftar-daftarnya, tapi daftar lengkapnya itu saya belum temukan di sumber lain karena di buku hanya menyimpulkan 2 tabel ini. Tapi ini biasanya digunakan untuk menunjukkan jumlah antara n kuadrat ditambah n pangkat 3 ya. Nah, masalah penggunaannya ini yang belum terlalu saya dalam karena sudah mencari berbagai sumber, penjelasannya hanya sekian saja gitu. Mungkin dari rekan-rekan lain, dari kelompok lain terutama ada yang ingin menambahkan terkait hal ini. Kenapa ada tabletnya nih ya, dan penggunaannya bagaimana? Terkait dengan pengaliannya itu sudah saya sampaikan. Kemudian ini juga, ini bagian dari sistem bilangan Babilonia ya, tidak ada bedanya. Karena sistem bilangannya itu seksagesimal juga, karena kita lihat dari hasil-hasil kalinya itu tetap seksagesimal atau 60. Oke, dari rekan-rekan yang lain, dari kelompok lain, terutama kelas B, C, atau D, atau mungkin dari rekan di luar kelompok A yang telah mendalami tentang bilangan ini, bisa menyampaikan argumennya. Ya, apakah ada rekan-rekan lainnya? Coba hubungan 6 cukup? dan 10 gimana analisisnya aja Yanta? 6 dan 10. Berarti 6 kali 10 gitu aja ya. 10 0/60. Kan gitu kan? Ya. 16 345. Jadi 16 kali 16 dikali ya udah ya seperti itu. Ini kan logika berpikirnya adalah menggunakan seksadesimal. Artinya dalam artian yang menjadi basis ini adalah 60. Kan gitu. Nah, stop dulu di sana. Gitu. Kalau sekarang berapa biasanya? Persentase kan? Persentase sekarang ya. Nah, persentase jadi 100, 10 gitu. Nah, ini kan ada perkembangan. Artinya dari masa ke masa ada perkembangan. Nanti akan dijawab oleh kelompok lain yang membahas tentang bagaimana perkembangan matematika di zaman-zaman yang lebih modern atau yang di pertengahan dan sebagainya. Untuk sementara ya kita stop dulu. Berarti basisnya adalah 60. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan ya. Yanta sudah menjelaskan dengan baik. Iya, kita kan berawal dari fenomena, bukti-bukti, aktivitas. Ternyata pada zaman Babilonia ada prasasti atau ada bentuk peninggalan yang menunjukkan bahwa mentoknya sampai 59 sehingga pakai 60 di sana. Dan gitu. Itu yang menjadi dasar seorang yang mengkaji ini. Sebenarnya waktu Babilonia kan tidak seperti ini kan Jayanta kan, atau adik-adik yang kelompok 1, bahwa kan tabelnya tidak 4, 15 kan tidak gitu, tetapi di tabel itu kan dalam bentuk simbol-simbol yang dikenal pada zamannya waktu itu kan. Simbol 4 itu kan disimbolkan dengan apa, dia menjadi 15 simbolnya apa, kan gitu. Yang menerjemahkan tabel ini kan peneliti ya, atau yang sudah meneliti atau mengkaji lebih jauh tentang Babilonia ini. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi dulu belum kenal yang nama tablet bilangan kebalikan atau seperti apa, enggak. Ya, dia hanya bentuk tablet-tablet yang menunjukkan bahwa simbol-simbol itu ada keterkaitan. Apakah Pitagoras sudah dikenal di zaman Babilonia? Belum kan? Pitagoras mulainya kapan, Jayanta?
Di setelah Babilonia. Yunani. Plato Ya, maksudnya. yang dijelaskan Nina. Nah, pada Babilonia belum mengenal Pitagoras, tetapi pola-pola yang mengarah ke Pitagoras sudah ada. Makanya berkembang sedemikian rupa. Ya, awalnya kan di Romawi, di Mesir itu kan sudah mengenal kumpulan-kumpulan. Setelah itu lebih rigid lagi, gitu kan? Di Babilonia juga sudah mengenal itu sebenarnya aktivitas manusia dalam melanjutkan kehidupannya, gitu. Ada aktivitas, ternyata ada keterhubungan walaupun tidak strict benar seperti itu ya pendekatan, ternyata ada keterhubungan sisi-sisi yang berbentuk segitiga siklus itu. Nah, sehingga dikenalah nanti Pitagoras pada zaman si Plato yang itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu perkembangannya. Nah, itulah yang saya sebenarnya harapkan kepada adik-adik dari pertanyaan yang ada di chat itu dengan bahasa sendiri. Mulai dari Mesir kuno, setelah itu ada Babilonia, setelah itu ada Yunani, sampai mana sih pemahaman adik-adik berkaitan dengan itu. Oke. Serasa cukup Jayanta, kelompok 1 ya, kita apresiasi luar biasa ya parannya, dan harapan saya juga sebenarnya ya untuk kelompok selanjutnya silakan siap-siap semua, bisa lebih baik daripada ini, dan ya apa namanya, yang terpenting adalah tidak ada jeda atau diam. Gitu. Moderator memiliki peran penting, dan apa namanya ya, penyaji itu ya harus menyampaikan sesuatu gitu ya, dan juga harapannya tidak didominasi satu atau dua. Misalnya si A sudah memberikan respon, oke saya tambahkan tentang ini, oke saya elaborasi tentang ini. Nah, ada 4 penyaji, setiap ada pertanyaan keempatnya memberikan tanggapan. Nah, gitu misalnya. Ada perbedaan sedikit saja tidak apa-apa, asalkan tidak sama sekali gitu. Nah, baru nanti diberikan yang lain ada nggak atau seperti apa. Nah, itu yang diharapkan sebenarnya di sini. Masalah topik atau materi kan sebenarnya adik-adik bisa baca sendiri. Tapi bagaimana kemampuan adik-adik berpendapat, menyikapi sesuatu tentang matematika di awal itu yang ditekankan pada mata kuliah ini. Kita ingin menggali lebih jauh. Sekarang kita kan sudah diberikan sangat luar biasa tentang matematika, gitu ya. Sekarang kita mencoba menggali pemikiran para ketua-ketua kita ya, para ahli matematika. Dari awal sampai sekarang mendapatkan ada istilah bilangan, ada hukum, ada teorema-teorema, ada banyak hal. Itu yang sebenarnya kita ingin gali. Saya tekankan lagi, nanti di UTS soalnya tidak akan ada menghitung seperti itu, tetapi lebih pada pemikiran rasional. Apa sih paham atau roh dari zaman-zaman itu? Itu kurang lebih. Oke. Di chat sudah ada beberapa yang komen. Terima kasih. Ada Maharani, ya. Oke, ada Maharani, terus Maharani ya, Maharani Pratiwi ya, Pratiwi, Ariantini, terima kasih. Ya. Apa lagi tuh? Jayanta juga sudah mengomentari. Yuli. Ketut you siapa ini kok Yuli? Yuda itu Bapak. Oh Yuda kok Yuda. Arida, kasih. Terus Lukluil, oke. Ya Lukluil dari UNED. Ya, udah mengomentari. Ya, oke. Stop mungkin ya. Ada Lukluil, kelas D ya. Ada Arida, kelas D juga. Ada Yuda, kelas B. Ada Jayanta, kembali mengomentari. Ada Darmi ya, Darmi ini ya. Darmi ya, betul ya. Darmi, terus ada Arianti ya. Ada Pratiwi. Oke, makasih ya. Ya, saya hanya meminta dengan bahasa sendiri ya. Silakan. Oke. Silakan adik-adik Korti minta nanti filenya di siapa namanya itu? Di Nina ya tadi ya, untuk merekap ya. Dan bedakan penyaji ya. Kalau penyaji bedakan ya.
penyaji gitu ya. Yang direkap itu adalah di luar dari penyaji. Kalau penyaji mungkin di bawahnya berikan informasi penyaji siapa, berapa kali dia menanggapi, ya silakan gitu ya. Plus yang menanggapi di chat itu ya, saya apresiasi ya. Silakan direkap juga. Ada yang 5D ada Lutwil, terus ada Arida, yang 5B ada Yuda, 5A ada Jayanta kembali, terus 5B ada Darmi lagi, terus Ariantini 5B, Pratiwi 5C. Oke. Terima kasih. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Untuk adik-adik yang masih belum berkontribusi dalam berpendapat ya, bertanya, berpendapat, ataupun berpendapat di chat, itu saya harapkan minggu depan lebih aktif gitu ya. Karena harapannya kan ini saya memberikan peluang ya, kalau misalnya menunggu bertanya gitu kan, itu kan sebenarnya waktunya terbatas. Jadi saya berikan peluang di chat itu, untuk keaktifan juga sama nanti akan diberikan poin. Oke, silakan Aris, Alika, Ewi sama Evelyn bisa membantu untuk merekapnya. Dan termasuk adik-adik Korti juga jangan mau kalah gitu. Jangan adik-adik hanya mau membantu merekap gitu ya. Jadi nama adik-adik harus tercantum gitulah minimal. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Hari ini luar biasa menurut saya sebagai pengawal, dan minggu depan harapannya adalah saya minimal gitu ya, memberikan arahan-arahan atau petunjuk-petunjuk gitu. Silakan adik-adik. Yang jelas tanggung jawab adik-adik adalah room ini tidak boleh sepi lebih daripada 5 detik gitulah, atau 10 detik gitu. Jadi ada pertanyaan langsung dijawab, ada gini langsung ditanggapi. Oke. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengaturkan para Santi. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo budaya, dan salam harmoni. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.